kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling verbal kan di sebuah apartemen di kota Jawa Barat. Tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenpa menunjukkan bahwa hingga April tahun 2025 saja, tercatat 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 15 diantaranya masuk dalam kategori kekerasan seksual, namun angka ini diyakini bisa jauh lebih besar karena banyak kasus yang belum dilaporkan akibat rasa takut, tekanan sosial, hingga budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Ada 14 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, praktik tradisi contoh, sunat perempuan dan pemaksaan kehamilan. Dampak kekerasan seksual pada korban, yaitu trauma secara seksual. Dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk menghindari bahaya kekerasan seksual, yaitu selalu waspada, terutama saat di kendaraan umum, bekali diri, contohnya bela diri dan spray cabai, lakukan perlawanan. Belajar dari kasus yang pernah terjadi, waspada orang yang tidak dikenal, dan jika Anda mengalami kekerasan seksual, lakukan perlawanan dengan memukul bagian kelaminnya. Jika aku adalah korban kekerasan seksual, yang harus dilakukan adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung membersihkan anggota badan, kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi bukti, datang ke layanan kesehatan dan layanan kekerasan seksual, cari dukungan dan segera laporkan ke pihak yang berwajib. Jika aku adalah teman dari korban kekerasan seksual, maka aku akan mendengarkan cerita korban, jangan menstigma korban, beri informasi hak-hak korban, jangan tinggal diam, ikut kegiatan advokasi dan dukung lembaga layanan korban kekerasan seksual. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, tanpa memandang usia, penampilan atau status sosial. Penting untuk diingat bahwa korban tidak pernah bersalah atas pelecehan yang dialaminya. Tetap jaga diri dan stay safe.